publik. Ternyata Ahmad Dhani diam-diam menaruh perhatian kepada April Cirebon. Ahmad Dhani mengakui kualitas bakat April yang luar biasa dan menarik. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengundang April secara khusus untuk kolaborasi bersama Dewa 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Di video kali ini tuh ada Ahmad Dhani yang mau gandeng April Cirebon di Akademi 7 Indosiar. Wah, ini keren ini ya. Minggu demi minggu, hari demi hari, terus bergantian dari penyanyi-penyanyi ternama, terus pengusaha-pengusaha ternama, dari pengusaha maupun brand-brand terkenal, penyanyi, artis. Penyanyi sama artis ini beda ya? Oke ya, pokoknya seperti itu lah. Maupun dari artis maupun pengusaha ya. Pokoknya ngalir terus ini untuk minggu-minggu ini. Ada Ahmad Dhani juga, terus wah pokoknya macam-macam lah. Oke, kayak apa videonya? Mari kita tonton sama-sama. Musisi legendaris Ahmad Dhani tengah jadi perhatian publik. Ia disebut tertarik dengan bakat April Cirebon yang dinilainya punya kualitas vokal kuat dan karakter unik. Bahkan, Ahmad Dhani membuka peluang mengajak April untuk proyek kolaborasi spesial bersama Dewa 19 yang digadang-gadang bisa menjadi kejutan baru di industri musik Indonesia. Ahmad Dhani yang dikenal dengan legend rock Indonesia kini menjadi sorotan publik. Ternyata Ahmad Dhani diam-diam menaruh perhatian kepada April Cirebon. Ahmad Dhani mengakui kualitas bakat April yang luar biasa dan menarik. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengundang April secara khusus untuk kolaborasi bersama Dewa 19. Hal ini akan menjadi gebrakan baru yang mengejutkan dunia musik tanah air. Tak ada yang pernah menyangka bahwa seorang gadis muda dari sudut terpencil kota Cirebon akan menciptakan kejutan yang menggetarkan jiwa. April tumbuh besar di sebuah lingkungan yang sangat sederhana, di mana deru bising suara roda becak jauh lebih familiar di telinganya dibandingkan deru mesin mobil mewah yang melintas. Rumah masa kecilnya hanyalah sebuah bangunan kecil berdinding kayu tua dengan atap seng yang sering bocor setiap kali hujan tiba menghantam bumi. Namun, di balik dinding yang rapuh itu, selalu tersimpan kehangatan cinta yang luar biasa hebat. Dari luar, hunian itu memang tampak sangat biasa dan tidak istimewa. Tetapi di dalam kamar yang sempit, ada sebuah mimpi raksasa yang diam-diam dirawat dengan penuh ketulusan setiap malam oleh April demi mengubah takdirnya kelak. Sejak kecil, April telah menjadi saksi bisu dari setiap tetes keringat perjuangan kedua orang tuanya yang tak pernah mengenal lelah demi menyambung hidup keluarga. Memori pahit itu menjadi bahan bakar tekad yang membara di dadanya. Ayah April hanyalah seorang tukang servis elektronik rumahan yang penghasilannya tidak menentu. Sementara ibunya sering membantu tetangga menjahit pakaian atau sekedar membuat kue pesanan demi sesuap nasi. Tak pernah ada kemewahan dalam hidup mereka. Namun, senyuman tulus selalu menghiasi wajah keduanya meski beban hidup terasa menghimpit dada. April menyimpan setiap memori perih itu dengan sangat rapat dalam ingatannya yang paling dalam. Berjanji pada diri sendiri bahwa suatu saat nanti ia akan menghapus semua keletihan yang terpancar dari wajah mereka. Ia masih ingat betul momen menyakitkan ketika aliran listrik rumah mereka diputus paksa karena tunggakan yang tak terbayar. Atau saat ibunya berpura-pura sudah kenyang agar anak-anaknya bisa makan lebih banyak. Ia tumbuh dengan sebuah janji suci yang tertanam kuat di dalam hatinya. Suatu hari nanti, ia akan membalas semua pengorbanan itu dengan cara yang tak terbayangkan. Namun ia sempat bertanya-tanya dari mana harus memulai tanpa modal dan koneksi sama sekali di dunia yang kejam ini. Di balik senyum hangat sang ibu dan diamnya sang ayah yang menenangkan, tersembunyi ribuan cerita pengorbanan yang jarang diketahui orang lain. Ayah April sebenarnya memiliki cita-cita menjadi guru. Namun keterbatasan biaya membuatnya harus merelakan mimpi itu dan bekerja kasar sejak usia yang masih sangat muda. April memulai segalanya dari hal kecil, seperti merekam review makanan jalanan dan membagikan cerita keseharian yang sangat jujur kepada dunia maya.
Semua itu ia dokumentasikan hanya dengan menggunakan sebuah ponsel bekas dengan kualitas kamera seadanya dan diedit melalui aplikasi gratisan di sela waktu luangnya yang terbatas. Pada awalnya, video buatannya hampir tidak ada yang menonton kecuali teman sekolah dan tetangga dekatnya saja. Namun April tetap konsisten dan percaya bahwa jika ia berkarya dengan ketulusan hati, maka suatu saat nanti akan ada orang yang mendengarkan suaranya. Hingga pada suatu hari, sebuah video pendek tentang perjuangan ibunya mendadak viral secara masif dan mengubah garis takdir hidupnya secara total dalam semalam, membawa harapan baru yang nyata. Dalam sekejap mata, akun kecilnya dibanjuri oleh ribuan pengikut baru dan komentar mengharukan dari orang-orang yang merasa terhubung dengan ceritanya. April berubah dari gadis biasa menjadi figur publik yang mulai dilirik oleh brand besar dan diundang ke berbagai acara televisi nasional. Namun di balik kegemilangan itu, tersimpan beban mental yang sangat berat karena dunia mulai memberikan penilaian yang kejam terhadap dirinya. Komentar jahat mulai bermunculan, mulai dari tuduhan bahwa ceritanya hanyalah settingan belaka, hingga fitnah keji tentang keluarganya yang menyakitkan hati. April seringkali menangis dalam diam agar orang tuanya tidak merasa khawatir melihat kondisinya, sementara algoritma media sosial terus menuntutnya untuk tampil sempurna tanpa celah setiap saat di depan layar. Saat dirinya merasa nyaris menyerah pada tekanan industri yang melelahkan, sebuah momen kecil di rumah lamanya mengubah segalanya secara drastis. Ia melihat ayahnya yang sudah berusia lanjut masih harus naik ke atas atap untuk memperbaiki bagian yang bocor tanpa mengeluh sedikit pun di tengah terik matahari. Pemandangan itu menjadi tamparan keras sekaligus titik balik bagi April untuk bangkit kembali dari keterpurukan mentalnya. Ia menyadari bahwa popularitas ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang sebuah tujuan yang jauh lebih besar dan mulia bagi orang-orang tercintanya. Meski kini ia telah sukses dan dikenal banyak orang, April tidak pernah sedikit pun lupa dari mana ia berasal dan mulai merancang sebuah rencana rahasia untuk memberikan hadiah paling berharga. Selama berbulan-bulan, April menyisihkan sebagian besar penghasilannya dan menyembunyikan niat sucinya ini dari siapapun, termasuk keluarga terdekatnya. Ia mulai bergerak diam-diam dengan berkonsultasi kepada agen properti dan berkeliling kota untuk mencari hunian yang tepat bagi orang tuanya. April bahkan seringkali menyamar dengan mengenakan masker dan topi lebar saat melakukan survei lokasi agar identitasnya tidak dikenali oleh warga sekitar yang mungkin akan curiga. Kriteria rumahnya sangat jelas, harus cukup luas, nyaman, dan yang terpenting adalah lokasinya tidak terlalu jauh dari lingkungan lama. Ia ingin orang tuanya tetap bisa bersosialisasi dengan tetangga lama, namun dalam kondisi yang jauh lebih layak dan manusiawi dibandingkan dengan gubuk kayu yang lama. Momen penyerahan kunci disiapkan dengan presisi yang sangat tinggi, layaknya sebuah operasi rahasia yang penuh dengan kejutan emosional. April mengajak kedua orang tuanya berjalan-jalan santai tanpa memberitahu tujuan yang sebenarnya, hingga mereka tiba di depan sebuah rumah baru yang sangat megah. Ibunya sempat bertanya dengan nada polos tentang siapa pemilik rumah mewah tersebut, dan April hanya menjawabnya dengan senyuman penuh arti yang dalam. Dengan tangan yang gemetar hebat, April mengeluarkan kunci dari tasnya, lalu menggenggam tangan sang ibu dengan sangat erat di depan pintu utama. Sambil menatap mata ayahnya yang mulai berkaca-kaca, ia berbisik lirik bahwa rumah ini adalah milik mereka sekarang. Sebuah kado bakti yang telah lama ia persiapkan dalam doa. Suasana seketika menjadi hening, sebelum akhirnya tangis haru pecah tak terbendung di halaman rumah baru yang sangat elegan tersebut. Sang ayah hanya bisa menunduk dalam diam sambil menyeka air matanya dengan tangan yang sudah mulai menua dan kasar akibat kerja keras puluhan tahun. Ibunya mulai menata area dapur dengan penuh antusias, sementara ayahnya sibuk menanam bibit di halaman dengan senyum kebanggaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. April mendesain sebuah ruang tamu kecil yang dipenuhi foto-foto lama keluarga mereka yang tampak kusam, sebagai pengingat abadi. Foto masa sulit itu sengaja dipajang sebagai bukti bahwa rumah mewah ini tidak dibangun hanya dari sekadar uang, melainkan dari tetesan air mata dan pengorbanan tanpa henti selama bertahun-tahun. Kisah ini ternyata tidak berhenti sampai pada pemberian rumah mewah saja. Karena bagi April, ini justru adalah awal dari sebuah misi baru yang lebih luas.
Terinspirasi dari perjuangan hidupnya sendiri, April mulai mendirikan sebuah program sosial untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga lain di daerahnya. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendanai perbaikan atap hingga fasilitas sanitasi bagi warga kurang mampu secara anonim tanpa sorotan kamera berlebihan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada jumlah pengikut, melainkan saat ia bisa menjadi jawaban atas doa-doa orang lain yang sedang kesulitan. April kini tidak hanya membangun konten, ia sedang membangun sebuah warisan kebaikan yang abadi untuk dunia. Teman, terima kasih ya udah nonton. Sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat ya. Semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan. Terima kasih, selamat petang, dan ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.